sudah selesai pemeriksaan, dipindahkan ke kampus kuning. Apalagi itu kampus kuning? Kampus kuning itu adalah bekas, bukan bekas, asrama tentara Tajimalela di Bekasi. Di jalan apa saya lupa. Narogong itu ya? Narogong kali ya? Iya, nah, iya. Asrama itu waktu itu belum selesai. Jadi karena mahasiswa yang ditahan banyak. Banyak yang dikirim ke sana? Banyak sekali. Ya, Menolak Lupa kembali ke hadapan Anda dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan kita masih bersama dengan Bang Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778, mantan anggota DPR, masih menjadi politisi di Partai Persatuan Pembangunan. Tadi kita sampai ke Kampus Kuning. Iya, Mas. Jadi Kampus Kuning itu adalah sebuah kompleks yang belum jadi. Belum. Tadinya mau dibuat untuk sebagai Asrama tentara Tajimalela di Bekasi. Iya. Sementara belum jadi, dijadikan sebagai penampungan tahanan politik. Mahasiswa. Iya, Ada dari Guntur, rumah tahanan militer, dipindah ke sana. Dipindahkan ke Kampus Kuning. Ke Kampus Kuning. Karena sudah dianggap selesai pemeriksaan. 8 bulan di Guntur, masuk Kampus Kuning. Kampus Kuning itu kayak apa sih suasananya? Iya, namanya asrama, jadi ada rumah-rumahnya, gitu ya, kamar-kamarnya. kamar-kamarnya. Jadi lebih enak lah ya di sana. Ada lapangan bola di tengah. Enak lah pokoknya. Tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat, jadi kita tidak merasa ditahan lah di sana. Jadi kalau mau diskusi segala macam aman saja. Makanan oke. Makanan juga oke. Banyak makanan dari luar. Banyak dari luar. Oh, iya. Di sana kan banyak ini juga rawa-rawa kan? Iya, jadi teman-teman dari luar itu yang punya istri, yang punya keluarga dia kirim suplai makanan. Jadi kadang-kadang yang di Kampus Kuning itu nggak ada makan. Saking mewahnya kita. Nggak kemakan. Jadi nyaman lah ya di sana. Meskipun memang tetap saja dia dipisahkan dari lingkungan. Malah saya sempat kabur malam-malam sama Ibrahim G. Zakir. Dia adalah aktivis mahasiswa 7778 dari Universitas Indonesia. Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Almarhum. Iya. Saya dekat sekali dengan beliau. Malah saya belajar karate sama dia. Iya, karateka ya. Iya. Jadi Anda bareng sama dia di Kampus Kuning. Itu waktu di Gunturnya bareng juga nggak? Di Guntur enggak, belum. Nah, tapi balik ke Guntur. Tapi kan kasusnya sama. Sama yang mahasiswa. Iya, yang ke DPR untuk meminta Soeharto berhenti itu. Iya, sama dengan Lukman juga. Lukman Hakim, Dodi. Ya. Sama semuanya kasus kita sama. Kasusnya sama. Tapi waktu di Guntur tidak ketemu. Tidak, jadi dia belum masuk Guntur. Ketemunya di Kampus Kuning. Oke, di Kampus Kuning ketemu lagi sama Bram Zakir. Akrab di sana. Terus kemana tadi malam-malam? Nah, malam-malam Bram karena dekat sama saya, Zar, ayo kita ke tempat Hardiman Siregar katanya. Saya bilang, di mana rumahnya? Pokoknya lu ikut aja lah katanya. Loh, emang boleh keluar gitu? Kita minta izin sama penjaga, mau bilang nonton layar tancap. Di sekeliling kompleks itu? Ada layar tancap yang di situ, ada. Kebetulan waktu malam itu ada layar tancap. Itu Bekasi ke rumahnya Hariman waktu itu kan di daerah kota, Lautse. Iya. Ke sana saya nggak tahu tuh bagaimana. Jauh itu, zaman itu ya, itu tahun, berarti udah masuk 79 ya? Betul. Masih 78. Masih 78. 78 akhir itu. Akhir 78. Ada 8 bulan, Maret November masuk. November kalau nggak salah. Oh iya. Maret masuk, 8 bulan di Guntur. Iya. Masuk jadi, itu dia masih di akhir tahun. Diajaklah ketemu sama Hardiman Siregar. Kaget ya kita datang ke sana. Nah, cita-cita ya akhirnya dia kasih duit ke kita kan. Ya, Hardiman Siregar aktivis tahun 74, Malari, peristiwa Malari. Ya. Sampai akrab sama Hardiman, kita diajak ikut main bola di Kuningan sana. Kan ada grup bolanya dulu tuh. Oke. Di stadion di itu ya, gelanggang mahasiswa. Iya. Iya. Sampai dekat itu dengan Hardiman waktu itu. Jadi bisa ya waktu di Kampus Kuning itu sampai ke sana. Itu ketahuan nggak? Enggak tahu. Kita bilang kita nonton layar tancap. Pulangnya subuh jadi? Iya, artinya nggak begitu subuh deh. Masih malam. Artinya masih diterima lah. Jadi nggak ada masalah lah. Pokoknya pulang yang penting. Sewajarnya orang nonton lah ya, waktu yang kita pakai. Padahal pulang bawa duit tuh. Bawa duit.
Sangunya dari Bang Hariman. Bang Hariman, aduh luar biasa. Jadi memang persahabatan antar aktivis itu luar biasa. Nah, Itu yang saya salut betul. kalau di sana jadi nggak ada siksaan segala macam, nggak ada. Di Kampus Kuning? Di Kampus Kuning. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Cuman nggak boleh kemana-mana iya. secara ini aja ya. Kita dikumpulkan situ. Berapa lama di sana, Bang? Sekitar 2 bulan saya. 2 bulan. Terus Udah masuk tahun 79 belum waktu belum, keluar? masih 78. Masih 78. Akhir Ya? 78 tuh. Akhirnya Kampus Kuning ditutup. Karena mahasiswa yang tidak perlu diadili dibebaskan. Itu sudah mau jadi komplek tentaranya sudah mau jadi ya. Kayaknya seperti Tentara itu. udah masuk juga. Tinggal 9 orang. 9 orang itu dipindahkan ke Guntur lagi. Termasuk Bang. Saya, Bram. Lo balik lagi ke Guntur. Balik ke Guntur lagi. Oke. Jadi balik ketemu lagi di Guntur tuh sama Indra Budenani. Yang pertama dulu itu. Lukman. Tapi Indra itu masuk ke ini juga, Kampus Kuning juga? Oh enggak sempat dia. Enggak. Oh dia dari Guntur? Iya, dia bukan ke Guntur, Kampus Kuning? Bukan. Dia kan sebenarnya kasihan juga tuh Indra itu kan. Dia kan sebenarnya mantunya Pak Edi Nalapraya itu. Masih ada hubungan. Cuma ya dia nggak diapa-apain lah pokoknya. Diam aja sana. Tapi dia meninggal juga kan Indra. Jadi Anda balik lagi ke Guntur? Balik ke Guntur. Nah di Guntur itu jadi Amnesty Internasional turun tangan. Ketika di Guntur sudah tahu Amnesty Internasional. Amnesty Internasional turun tangan sehingga kita diberi fasilitas yang cukup lumayan. Jadi nggak disiksa lagi di sana. Jadi di Blok B itu kita dikasih ranjang bertingkat. Wah, tadinya waktu di Guntur pertama tidurnya tidur di bawah. Tidur kardus. Iya, tidur biasalah. Iya. Di tikar. Nah, dikasih ini ranjang, dikasih TV. Nah, di situ ada Pak Fatwa juga gitu kan. Oh, ikut balik ke situ. Balik. Padahal kasusnya beda ya. Kasusnya beda. Dia kan Muharram dia kan. Iya. Masalah disedikin. Nah, jadi menjelang tahun baru kita dibebaskan. Desember 78. Desember bebaskan. Ternyata perintah dari Pak Adam Malik. Pak Adam Malik. Adam Malik waktu itu sudah diangkat menjadi wakil presiden. Kita dijadikan tahanan luar dan dipersiapkan untuk ke pengadilan. Oh, ini sidang juga? Sidang. Kita 9 sidang. Saya ikut sidang di Jakarta Pusat. Jadi setelah 11 bulan ditahan, disidang juga? Sidang di masih Jakarta untung Pusat. Juga ada persidangan yang lain, banyak yang nggak disidang. yang jadi pengacara kita tuh Bang Adnan Boyong Nasution. Adnan Boyong Nasution, Dr. Adnan Boyong Nasution. Yap Jamhim, itu pendekar-pendekar hukum. Jadi alhamdulillah lah kita merasa tegar ya, karena Bang Boyong tuh dia beri semangat ke kita tuh luar biasa. Jadi memang betul tidak ada rasa takut sama sekali. Oke. Jadi Anda disidang? Disidang. Didakwa dengan? Menghina kepala negara. KUHP? Iya, KUHP pasal berapa tuh saya lupa. Tadinya kan kita kan PNPS 11. 11 PNPS. Undang-undang Subversif. Subversif tahun 63. 63. Oh, bahaya kalau itu. Hukuman mati. Hukuman mati, maksimal hukuman mati. Dan itu bisa tahunan. Ketika saya dikasih tahu kayak gitu, saya tenang-tenang aja. Malah banyak berdoa saja kan. Saya bilang, Subversif apa? Memang tadinya diarahkan seperti cerita saya tadi ini, saya ini dianggap agen dari luar. Agen dari Libya, Gaddafi. Kok Libya ya? Terus Pak Ismail Sunni. Ya. Tapi saya bantah semua dan nggak bisa dibuktikan. Cuma tuduhannya karena saya dari HMI. Saya bilang, lain-lain juga. Nggak ada urusan. Banyak dari PMKRI, banyak dari GMI. Kenapa kok saya diarahkan ke sana? Jadi akhirnya dakwaannya adalah penghinaan kepala negara. Itu pun juga informasi kita dapatkan hasil dari pendekatan Adam Malik. Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden. Jadi Pak Adam Malik itu kalau saya anggap memang Selain Adam Malik? Ya itu yang Pak Ali Sadikin juga memberikan kita. Tapi sudah selesai jadi gubernur waktu itu beliau. Dia sempat besuk kita juga tuh ke Guntur. Sempat besuk ke Guntur. Bang Ali. Jadi 11 bulan. 11 bulan seluruhnya. Ketika disidang vonisnya? Iya. 11 bulan potong tahanan. Oh, berarti udah selesai, tutup.
Anda terima nggak itu? Kita kan naik banding. Nggak diterima juga Nggak naik diterima. banding karena memang tidak ada rasa bersalah. Kita nggak bersalah. Nggak bersalah. Ini bukan kita menyampaikan aspirasi kriminalitas, ke DPR, bukan kejahatan dan tidak menghina, hanya mengingatkan bahwa ini sudah selesai waktunya. Bapak, Pak Harto ini. MPR 1978 ini, Bapak cukuplah berhenti, saya kasih kesempatan yang lain. Tapi emang kekuasaan pada waktu itu kan sangat luar biasa, menekan. Jadi Anda begitu saja pun udah dianggap sebagai penghinaan kan? Makanya itu jadi saya dengan Pak Sudomo juga pernah ketemu itu Pak di Masjid Sudomo Nabawi. yang menangkap Anda waktu itu? Di Masjid Tahan Nabawi. dulu, Iya. Tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan tentang apa yang terjadi setelah beliau dibebaskan dari tahanan sesaat lagi. Berkas bandingnya nggak dimasukkan atau tidak digarap? Tidak dimasukin, tapi kita menyatakan tidak terima. Itu masih ada tuh dari pengadilan itu menyatakan tidak terima putusan. Jadi sebenarnya sebenarnya belum jelas status hukumnya. Iya, benar Mas. Jadi artinya kita belum inkrah.